Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Jadi dari lahir sampai kelas 3 SD itu, dia tuh selalu wondering kayak gimana kalau misalkan dia bisa ngeliat setan atau hal gaib. Karena dari kecil tuh dia suka nonton film horor sama keluarganya. Udah ekstrim dari kecil ya? Iya. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Ini pas kelas 3 SD atau sebelumnya? Pas kelas 3 SD ini Mui. Oke. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasih lah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak Pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu Mui. Tapi dari arah mana nggak tahu? Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Oh, Wah anjrit. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. bangsat. Sambil mulutnya tuh kayak komat kamit bisik-bisik semua. Ih, cing. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Tapi ya karena kalau orang ketakutan suara yang gak gede kayak biasanya, jadi mbaknya tuh juga gak dengar. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut, gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh dia di situ. Besok paginya pas dia bangun, dia tuh ngeliat di sekeliling kamarnya gak ada siapa-siapa. Terus dia langsung minta mbaknya tuh nyambungin telepon ke mama papanya. Pas diangkat, Rizky tuh histeris nyeritain kejadian semalam yang dia lihat ke orang tuanya. Terus orang tuanya tuh karena denger Rizky kayak gitu, jadi mereka nenangin Rizky sambil bilang kalau mereka bakal pulang ke rumah lebih cepat karena harusnya tuh pulangnya lusa. Makanya akhirnya pulangnya besok. Oke. Akhirnya dengan ketakutannya Rizky tuh nungguin papa mamanya banget nih buat pulang. Karena pada saat itu tuh juga weekend kan, jadi si Rizky tuh libur sekolahnya. Dari siang sampai sore Rizky nonton TV di ruang keluarga yang ada di lantai 1 rumahnya. Dia nonton, ketiduran, makan, pokoknya gitu-gitu aja kegiatannya. Sedangkan mbaknya tuh beres-beres rumah, kayak nyapu, ngepel. Nah pas lagi nonton TV sambil bengong-bengong, Rizky tuh kayak tiba-tiba pandangannya kabur. Terus tiba-tiba tuh ada di dalam mobil mama papanya. Kayak dia tuh dalam keadaan